Dieng Caldera berarti 85 km. Itu rutenya naik Sindoro, turun. Berapa jamnya itu 15 jam. Yang agak riskan kan, yang posisinya itu tanggung loh. Dia tektok, tapi di satu sisi dia juga nyoba trail run tapi nggak mau latihan trail run. Nah, Padahal turun lari gunung itu pun ada caranya hal yang benar. harus dilatih gitu-gitu. Terdekat ada Batu Raden bulan ini, sama bulan depannya Dieng lagi. Kita akan sampai akhir tahun. Kenapa kok latihan core? Bukan semata-mata karena pingin kota-kota. Itu enggak, ada fungsinya. Itu malah saya Sabtu ngeres, minggunya ngeres lagi. Sabtunya nang di. Sabtunya di Sentul juga. Minggunya disentul. Rong dina berturut-turut, Geng. Dina. Tapi pernah res pantai nggak, Geng? Nah, pantai ada. Ready. Nah, setelah itu oh, strategi jam Sore, ora jam loro. Lurus. esok, Iya. di hari. Iya. Oh, yang waktu itu kamu posisi Mas kayak harus turun. Kok saya jam loro. Iya. Enggak, itu cuma 3 jam 40-an. Esok berarti kok wis finish. Ini sesuk. Cok, jancok. 3 jam melayu 30 kilo. Iya. Berarti per jam kok 10 kilo. Anu, apa ke triathlon Lombok Sumbawa. Renangnya nunggang kapal beda jam setengah. Orang Selat Sumbawa. Itu ada para layang yang beras. Tambang ya. Kamu ngenteng kaya aku mabang sih banget ya. Ternyata main. Oke. 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 Oke? Oke. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sugeng Witrianto. Setelah Setelah setengah tahun. Setengah tahun, malah setengah tahun, Kang. Terakhir kapan ya? Desember. Sebelum Desember malah. sebelum Desember berarti yo. Awal-awal, saya bisa biar karo gue ya. Loro. Oh, per Septi persis. Iki berarti bisa ada kepira ya? Gitu ya. 4 apa ya? Serius? Ada 5. 24? Satu nonton. Lopot ge, kamar tuh nonton ge. Ngerti kan di? Nah, Saya nonton. Terakhir yang mana? Rogo Jembangan. Ke Jembangan. oh ya nonton berarti Tapi- ya berarti dia. Tapi nggak full itu. Iya. Biar kan ikin. Ya ora ikin ya, biar ki wis 60 km ya kok ya. Belum. Siksa Rogo terakhir kan? Secara gue terakhir Desember. 1000 gitu kan namanya kok. 1000 km. Waktu kita bukan nama eventnya tuh apa 1000 apa 100 ya. Oh, Mas Astila Serap. Wah, Mas Astila, Magelang. Sebelumnya. Iya, event terakhir sedurung podcast. Nah, Waktu podcast kita. setelah podcast Siksorogo 30. Pengalaman Siksa Rogo priwe gue? Siksorogo nang Lamu. Selalu. break saat itu kan. Saat itu kilometer? kan ambil 30 kilo. Ya Bisa karena bisa. Siksorogo itu memang dia event akhir tahun dan lumayan populer ya. Populer saya internasional. Ya ada lokal, ada juga luarnya juga beberapa. Itu emang cukup populer dari tahun ke tahun, dan tahun kemarin cukup ramai lah, ibaratnya penutupannya lah anak-anak trail run kadang Siksa Rogo. Siksorogo itu Di akhir tahun di. di akhir tahun, Event tahunan rutin. rutin tahunan. Tahun ini ada juga. Ada lagi Akhir tahun? ada akhir tahun akhir tahun atau awal November kalau nggak salah, bulan terakhir pon. Dapat posisi berapa saat itu? Kemarin 5 Oh, itu ya, itulah masih perlu banyak belajar. Mungkin apa namanya? Lari di posisi itu starte. Kono posisi ngendi sih? Nang buri coba. Start kadang kalau yang memang ngejar speednya ya, ngejar posisi, ya dia bakalan cari gimana caranya dia posisi ambil startnya itu di depan. Kalaupun dia di tengah atau di belakang, mau nggak mau dia harus cari posisi biar di depan. Seenggaknya 1 atau 2 kilo nanti juga bakalan kelihatan itu mana yang cepat, mana Ya, itu udah bubar lah ibaratnya. Yang Cuma have fun ya. yang VO2 Max-nya loyo ya disalip nanti ya kan. Ya nanti ditanjakan kalau VO2 max-nya rendah bagus. Sikat. Soalnya Sugeng wingi
Dieng Caldera Res yo. Dieng Caldera Res urung sebulan wis mangkat maning Itu tidak boleh dicontoh. Tidak boleh ditonton teman-teman. Itu karena udah terlanjur mendaftar. Terlanjur daftar. Dan iki nang posisi ini 10 besar. Jadi ambil buat pengalaman tahun ini, siapa tahu tahun depan balik lagi. Jadi udah punya gambaran kayak apa. Dieng Caldera Res heboh. 85 km ya. 85 km Dieng Caldera. 8 Ya, 85. Karo Siksorogo kawan di. 85. Sama-sama 8. Siksorogo itu kan 30 kilo. Oh, itu 85. Sebenarnya yang buat Siksorogo itu sangat-sangat boom gitu, terkenal. Itu sebenarnya apa sih? Ya karena Gengsinya wis memang dari tahun ke tahun sebenarnya rutenya sama. Ada penambahan kategori juga. rutenya sama. Rute sama, terus dari tahun sebelumnya itu sama, terus antusiasmenya makin tinggi. Sekarang kan juga antusiasme orang buat lari sama ngetrail itu lagi naik-naiknya. Seiring juga banyak juga kalau yang naik gunung sekarang udah banyak yang tektok ya, jadi trail juga sedikit demi sedikit mulai naik. Ada Rafa. ada ininya lah, ada. Pace. Jadi balik lagi kalau Siksorogo itu yang booming satu karena emang antusiasmenya orang, terus apa ya, ibarat kata rutenya sama, ada penambahan kategori baru juga, dan itu event akhir tahun. Oh, penutupan ya. Penutupan Kayaknya yang sebelumnya nggak ikut, wah terakhir nih harus ikut Iya. gitu, biasanya gitu. Iya. Emang bangsanya misal di Caldera Run itu emang enggak rutin Setiap tahun. Setiap tahun. Udah keberapa sih itu dalam Di Caldera keberapa ya? Udah. kan banyak bacanya. Iya, udah berkali-kali. Mungkin karena akhir-akhir ini running seperti itu lagi ramen lebih kedengar oleh orang-orang yang tidak running ya. Orang-orang yang running mungkin udah dengar. Ya, mungkin hype-nya memang gitu ya. Banyak orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak lari biasa, sekarang pindah ke trail. Ada juga yang mungkin belum lari, jadi lari. Jadi Posisi 2. Sebelum lebih detail dengan Dieng Caldera Ren, sebenarnya tantangan tertinggi di event terakhir tahun kemarin di Siksorogo apa sih? Aku kan penasaran sih. Yang sih penasaran karena Siksorogo jenenge iki Siksorogo ngono lho. Nah, Ya apa ya? Sebenarnya Lancar banget ya. tantangan terberat bagi pelari-pelari itu apa sih? Bagi runner. kalau di trail itu sebenarnya lebih ke perbedaannya di medannya, medan sama cuaca ya. Nah kalau di Siksorogo itu tantangannya kemarin tuh start itu hujan. Oh iya, akhir tahun lagi musim hujan ya. Gerimis. Ya itu emang dari tahun ke tahun kadang yang lumayan jadi catatan itu kalau Siksorogo ya hujannya itu. Jadi tantangan tersendiri ya. Jadi tantangannya Di bulan yang deras. mengandung hujan. Mengandung hujan. Oh, banyak penguin berarti nanti. Ya Asu. banyak hujan. Ya, lanjut. Terus Sama. ya sebenarnya karena itu event penutup jadi rame sih. Meskipun hujan ramai. Rame. Kemarin berapa ribu gitulah satu ini kategori itu. Kategori maksudnya termasuk Daftaran berapa ya kemarin? Saya lupa, ada 900 apa 800. Lupa saya. kan biaya pendaftaran maksudnya. Iya segitu. 900.000. Iya. Ya mesti ini sekarang daftar masa rame lu ya kayak gitu ya pasti ya. Iya karena kalau di trail memang mungkin buat orang yang baru lari ya, event road aja kita lari disuruh bayar ya. Udah capek suruh bayar, tapi dapat jersey, dapat medali ya mungkin Semua peserta dapat medali. dineng-nenginnya gue ya. Syarat medali biasanya harus finish dulu. Syarat medali harus finish. Harus Orang finish. ora oleh medali. Ya, Iya. Meskipun yang jarak pendek-pendek lah ya. ya harus finish dapat medali. Meskipun orang 10 besar gitu orang Enggak, tetap dapat. orang finish foto boleh. Nah kalau di trail kan ya secara medan, terus biasanya juga tempat-tempat yang diincer itu memang tempat-tempat yang wisata. Kalau enggak gunung, kalau enggak pantai, yang otomatis panitia tuh dia harus bayar juga itu registrasi masuk itu tetap bayar. Pakai tempat ya. Pakai tempat. Ini juga bayar. Naik gunung itu tetap simaksi dihitung per orang yang daftar kategori itu, yang lewat tetap dihitung.
Tersiksa. beberapa kayak gitu. Kamu tersiksa beneran rogonya? Orang lalu ya. Kemarin enggak sih, senang sekali, Senang sekali malah bro. antusias karena emang Antusias? ya salah satu event yang saya tunggu-tunggu juga. Terus dari situ saya bisa ngukur, oh kemampuan saya tuh Sampai mana? sampai mana seperti itu. Karena banyak pelari-pelari yang sebelumnya memang dia sudah mulai ikut Siksorogo tahun lalu juga atau ikut event sebelumnya udah banyak lah pengalaman. Jadi saya belajar lah buat ngukur kemampuan diri sendiri. Ini penasaran orang dia. Jengkal Deraran. Emang kalian lewat hal itu. Kita ambil di Sabdi karena kita first time juga di cabang teman-teman. Thank you Merisa Konar sudah memberikan tempat buat take podcast ya. Ya. Lanjut Jengkal Deraran gimana? Berapa jam? Kamu gini? Jengkal daerah berarti 85 km. Itu rutenya naik Sindoro, turun. Berapa jamnya itu 15 jam, 13 menit. Oh, OTW jam berapa? Itu start jam 5, Sore pagi? finish berarti jam 8 malam lebih 13 menit. Kentir. Oke, kue 85 km ki Banjar Kulon Progo loh. Sedih banget kan ya Melayu ya. Serius, cek bae Google Map gue. Yo leren. Sholat madang, Ya kalau sholat bobok siang juga. sholat itu Jamak biasanya. ya ke inian masing-masing ya, dalam artian ya seadanya ini tempat kita sholat. Makan siang juga gitu. Makan siang kan jadi Nang pos-pos ya. 85 itu ada 9 water station. Jadi di water station itu ada isinya Makanan air, depan. makanan. Makanan itu mulai dari kayak buah-buahan, kentang ada, kentang dieng kalau Kentang dia. kentang dieng ada, terus Minuman manis. minuman manis kayak isotonik ada. Maksudnya makan berat gitu. Traktor. Makan berat juga ada. Ada itu. Nasi kayak gitu kamu ada. Ambil makanan berat juga. Saya ngambil makanan berat itu sekali. Itu memang teknik apa maksudnya tekniknya jangan sebuah tips untuk kamu kalau disuruh makan itu jangan kakean banget apa sih apa pacan Enggak, jadi kalau itu lebih ke kalau kita udah ngomongin rest ya, itu balik lagi kita harus ngukur kemampuan, tahu kapasitas diri kita kayak apa. Baru nanti kita breakdown ke rutenya, itu profil elevasinya, medannya kayak apa. Terus kita harus punya training plan waktunya. Kira-kira dari misal start ke water station 1 Berikutnya atau ke water station berikutnya atau sampai ke puncak atau sampai turun, itu kita bisa punya waktu berapa jam atau berapa menit. enggak gitu ya misalnya. Ya, nah kita harus bawa kanan, ada ini nih, ada tempat air. Kita harus punya kemampuan, oh cukup nggak airnya, cukup apa enggak. Terus apa yang harus kita makan, kebutuhan fuelingnya kalau istilahnya anak lari. Jadi apa yang kita makan itu harus di prepare. Jadi biar nantinya ketika masuk ke water, dan kita juga harus tahu di water station tuh isinya apa aja, entah itu buah-buahannya apa aja. Jadi kita pas masuk tuh udah tahu, oh ya, kayak, saya mau ambil pisang, ambil ini ya. Itu kalau memang buang-buang waktu ya. ngejar waktu gitu. Tapi kalau mau santai ya bebas terserah mau. fun Ya. aja yang penting ikut ya aman ya. Maksudnya untuk menjadi juara nih lah, maksudnya Iya. menang itu ya tetap mengejar waktu kan. Ya mengejar waktu. Jadi dari apa ya, kita tahu kemampuan kita, breakdown rute, terus apa namanya, kita menganalisis setiap segmennya. Jadi segmen itu naik turunnya kayak apa. Sebenarnya itu seru sih kalau orang yang senang-senang menganalisis. itu ya nggak cuma sekedar lari, karena ada di situ ada matematika. matematikanya ada gitu. Benar. Ada analisisnya. Itu seru itu. 15 jam yo. 15 jam. 15 jam loh. Maksudnya itu tuh apa eventnya? Kalau misal saya ikutan nih, kayak kalau darah
Dan saya yang nyantai nih, tapi nyong pengen finish 85 kilo, tapi nyong sisa ante. Apa eventnya bakal ngenteni nyong finish? Enggak, Oh, ada ininya, waktunya. ada batas waktunya. Lah ya ada Ada berapa jam? ada namanya tuh COT. COT itu buat cut off time. Jadi dalam 85 itu ada batas waktunya. Saya lupa kemarin berapa ya karena saya nggak mikirin. Paling lambat orang itu bisa melewati 85 km dalam berapa jam misal gitu. Ya, jadi ada batas waktunya. Per segmen. Enggak, selama rute itu COT. Ada namanya COP, Cut off point. Jadi itu di tengah-tengah rute atau di kilometer tertentu, ada poin-poin. panitia itu menyediakan cut off point. Karena dengan asumsi kalau dia nggak bisa ngelewatin cut off point, Wis mending mending ya. Oke. Karena resikonya lebih ke safety. Karena benar. kalau di trail run itu yang dikedepankan itu memang safety-nya itu. Iya. Cut off point fungsinya buat itu membatasi. Karena kalau dia udah telat ke sini, otomatis dia drop tenaganya segala macam. Kayaknya juga diprediksi nggak bakalan bisa ini. Oh, berarti misal dalam 85 km di Dieng Caldera itu ada COP-nya berapa? Ada gitu. Kalau COP-nya. misal pelari itu berapa 10 jam belum sampai target COP-nya, mending wis mandek bae. Ya, nanti ada yang mengevakuasi. Jadi karena kalau misalkan dia lanjut katakanlah berhenti di titik tertentu ya, selagi dia masih bisa jalan, dia akan diarahkan buat ke titik terdekat yang bisa dievakuasi. Kayak semacam shelter Iya. gitu. Jadi kalau dia lanjut bakalan menyusahkan diri sendiri. Dan orang lain tentunya. Dan menyusahkan orang lain. Ya, gitu. Jadi baiknya tahu kemampuan kita. Jadi ini. Tapi tantangannya di Dieng Caldera apa, geng? Tantangan utama yang paling berat bagi pelari? Kalau tantangannya tentu ya suhu salah satunya karena emang kalau yang tidak biasa lari di ketinggian sama di tempat dingin itu bakalan jadi problem. Tahun lalu saya ikut 42 itu finish ke nomor 7 Iya, Caldera. di Caldera tahun sebelumnya. Itu salah satu problem saya ya di ini, Ketinggian. di cuaca itu, di ketinggian. Oksigen tipis juga kan? Ya salah satunya oksigen tipis, terus waktu itu juga fueling belum bagus. Sorry, fueling ini apa sih, geng? Fueling tuh kayak kapan kita minum, kapan kita makan. Ngisi energi lah ya. Ya isi energinya, gitu. Tahun lalu belum bagus, tahun ini saya juga sempat ibarat kata ya kayak TC cuman nggak full. Itu saya adaptasi mulai dari ngerasain paginya daerah Dieng, siangnya, Sore, terus sorenya. malamnya juga enggak? Malam juga karena udah pasti tidur di sana. Iya, oke. Jadi saya ngerasain dinginnya lah. Aklimatisasi. Jadi saya pas di sana nggak merasa mempermasalahkan soal dingin panas itu nggak terlalu jadi masalah. Tapi masalahnya apa, geng? Masalahnya Masalah lebih utama. berarti lebih ke gimana saya ngelewatin medan-medannya gitu. Itu doang. Tapi di waktu TC itu kamu ini enggak nyari tahu track? Iya, Nyoba itu keuntungan saya tinggal deket. Iya kan? juga itu. Ya, pasti kan. Saya mencoba beberapa. Tes race lah serapannya lah. Salah satunya adalah Sindoro. Nah, Sindoro itu saya naikin dari bawah sampai puncak. Itu dari ya. Itu 1 jam 19 menit. Lewat dari Gunung. pos 1. Enggak. Sindoronya itu naik lewat Doro Arum, turunnya Kali Tengah. Oke. Terus dari Kali Lintas Tengah. jalur ya? Iya, enggak. Kalau Doro Arum itu cuma sebelahan doang. Oh, iya. Mudah-mudahan. Naik Doro Arum, turun Kali Tengah, terus naik Setelerep, tahu nggak? Kalau Setelerep sekarang lagi rame, itu baru dibuka lagi. Ada si Kendil itu sampingnya si Ya, Kendil, Bukit. itu si Budak Setelerep, terus rolling turun sampai Perahu. Perahu itu naik lewat Wates, dari Wates naik terus turunnya Perahu via Dwarawati. Oh, Kulon, Dieng Sampingnya Dieng. Nah, Dieng Kulon turun rolling sampai titik 0 Dieng yang Wonosobo, naik ke arah
ke arah yang jalur Kejajar Wonosobo, Ya. aspal dikit, terus masuk depan kebun-kebun, rolling, terus masuk ke terus itu Itu tak tahu nggak tahu aja. terus Lakon. nanti tembusannya Bismo lewat Cikunang. Bismo Sikunang. Ya, Cikunang itu jalur pendakian rame, naik turunnya Cilandak. Kalau orang yang tahu Bismo naik Cilandak itu wah jalurnya ekstrim. Curam apa licin? Curam lah. Curam, susah juga. Cilandak. Itu memang apa lintasannya itu dia Dia memang ya terus seperti itu. Terus turun dari Cilandak itu turun sampai namanya itu Melandi yang Telaga Menjer. Telaga Menjer Itu jauh itu dari Tola WS. pak motor suwe turun terus sampai Kejajar, sampai mana Menjer, naik ke yang pintu masuk Menjer itu aspal-aspal yang parkiran bis. Lewat situ naik ke arah Panama yang aspal-aspal. Dari situ naik terus Tieng apa Kreo saya lupa, pokoknya ke daerah situ Tieng terus Kreo, terus balik lagi namanya balik Islam turun ya Muga. Telaga Menjer Ya Muga. Terus turun lagi ke mana saya lupa itu. Nah, terus finish lagi Tambilah pokoknya. Finish tapi. itu kamu mengobservasi seluruh lintasannya itu di Hamid berapa gitu apa enggak Enggak cuma beberapa rute doang sih. Yang penting karena kan ya nggak perlu dicoba semuanya sih. ya kan maksudnya barangkali kok keliling pak motor gitu kayak Nah, yang saya tahu tuh kondisi ini sih turunan Bismo lewat Cilandak. Itu bener-bener curam, susah buat naik juga kayaknya susah ya, apalagi itu dibuat turun. Jadi kalau rutenya tuh Bismo tuh yang kemarin dilewatin tuh masih ketutup rumput, tapi bawah itu tangga. Oh, Jadi suara Dinggo ya? Ya, jadi saya feelingnya tuh ini bisa dilariin nih. Pas saya lariin ternyata masuk dan tangganya lumayan agak berjarak gitu kan. Terus makin jauh ke sana, ini apa namanya? Tangga-tangganya tuh makin dalam, makin jauh. Itu susah itu sama becek. Iya, mudah. Saya nggak ada videonya sih. masih ada videonya ya Nggak ada. oke sayangnya Nggak banyak. Di Enggal Dera. sebanyak Kategorinya beda di Enggal Dera? Kategorinya tuh ada 10, Polo. ada 21, ada 42, sama 85 itu paling jauh. Oh, kategori apa? Yang mana? 85. 85. 85-nya. 85 untuk tahun ini 45 tahun sebelumnya ya Iya. ya udah Oh, pertama berarti 45. Terus tahun ini 85. Enggak, tahun lalu cuma 42, enggak 45. oh 42 Tahun ini 85. Tahun ini 85. Bulan apa sih, Geng? Ini, Geng? Berarti Juni tanggal 21 kalau nggak salah. Sebulan berarti nembe ya? Belum ada sih kayaknya. Dia orang sebulan sih. posisi 2 wih Posisi berapa, Geng? Loro. Posisi 2. posisi 2 ya Ya itu debut, itu namanya kalau jaraknya lebih dari 42 itu kan ultra trail namanya. Ultra Trail. kemarin kali mau Itu baru yang debut saya. Ultra trail itu di latihan pun saya nggak pernah itu lari sejauh itu. Bahkan di atas 42 itu nggak trailnya itu. siksa rogo sejauh itu Siksa Rogo 40-an. 30, 30 malah ya kan? 30. berkali lipat Iya kan dibilang lipat tuh 85 itu Banjarnegara Kulon Progo, Bro. nyeritakan apa mari ini Dia ibarat temen ya ibaratnya kok melayu sekang umpah tekan Jogja lewati Kepil terus lewati Salaman segala macam. Nah itu baru jaraknya ya. Ada namanya itu elevation gain. Elevation gene munggae. Tahu kan udah pernah yang total tanjakannya itu ada 5.600-an apa yang Kentir. ya karena emang naik mana Sindoro itu juga udah lumayan tinggi. pas apa res apa naik Sindoro sampai puncak kan nggak apa Puncak Lah kan mau cerita. puncak puncak itu. puncak be laku be Tapi ini nggak sih, Geng, ini sedikit agak melenceng ya, Geng ya. Beberapa
sebulan lah, belum ada sebulan kemarin ada tragedi di Rinjani yang orang Brazil. Iya. Ya, saya sempat dengar isu kalau trail run di gunung mau ada peraturan terbaru. Dengar juga. Belum ini sih. Dari temanku adalah anak Banjar juga. Apa? Salah satu aturannya apa? Salah satu aturannya kalau mau trail run di gunung harus ikut event 6 kali. Dibuktikan dengan sertifikat baru boleh trail run naik ke gunung. Bener nggak, geng? Mungkin itu dari ini ya kebijakan Pemerintah. Saya pernah dengar itu di base camp kayaknya. Oh, base camp. Buat base camp. Masing-masing. Buat antisipasi karena memang ya sekarang ya itu balik lagi ke base camp ya. Saya nggak bisa ini karena memang base camp juga nggak semuanya punya wawasan soal trail run. Iya. Dia juga nggak mau ngambil resiko soal hal-hal yang Tidak diinginkan. Sepakat mending Karena- sing jadi decision maker sih. Karena kalau saya lihat apa ya baca-baca juga zaman dulu kan orang buat naik gunung kan memang nggak semua orang segampang sekarang naik gunung tinggal ada bisa buat bayar simeksi Langsung naik. langsung naik gitu tanpa tahu backgroundnya dia itu Apa? suka olahraga apa enggak, Tapi fisiknya kayak Kalau apa. pendapatku sendiri gimana, geng? Ini di luar pendakian gunung. Kita ngomongin trail run karena basicmu kan trail run ya. Ya, Itu kalau mau trail run, menurutmu gimana? kalau menurut saya kalau mau trail run balik lagi ya. Kalau di gunung sebenarnya istilahnya lebih ke tektoknya ya. Kalau trail run yang bener-bener trail run, saya jarang menemukan memang tipikal pelari yang pelari gunung dia dominan latihannya di gunung. Dia ada tetap. Jadi meskipun latihan di gunung nggak selamanya latihan di gunung terus gitu. Jadi kalau mau trail run jangan ya semua gunung dilarikan gitu. Iya. Cukup di ini aja kayak buat sekali latihan atau memang Tapi berarti pengen ikutan trail run di gunung tuh burung tahu melu event langsung melu sangat tidak disarankan kan? saat gak disarankan atau boleh-boleh aja sebenarnya. boleh-boleh aja karena memang itu kan ada kategorinya tuh. Ada 10, ada yang jadi tinggal bijak-bijaknya kita milih kategori. Iya. Di Jakarta Jangan hanya karena ya. wah saya udah biasa nih naik gunung, saya punya mental, langsung daftar yang Ya. Orang gur kategori yang tinggi. Ya. Ya, nggak bisa. Wes sange, geng. Disambi, geng. Siap. Di sapi. Seru. Trail dararan. Berarti gue setuju dong, Mek. Misal entah itu trail run atau mau tektokan di gunung harus terutama untuk tektokan ya. Kalau trail run kan pasti orang-orang yang udah biasa trail run. Menurutku ya kayak gue lah sering main trail run. Iya. Terus teman-temanmu yang lain kan nggak sembarangan wah arah event trail run melu lah. Tapi kalau tektok kan kadang orang yang sebenarnya aktivitasnya padat, liburnya ngurus sedina pengen naik gunung tektok lah. Nah, ya kan? Berarti kamu setuju dengan syarat itu, geng? Minimal ikut event trail run 6 kali. Kalau Juga ya. minimal ikut event Trail trail 6 kali ya nggak bisa ini ya. Buat ganti Mungkin bisa buat ini, tapi kalau buat mengakomodir orang yang biar suka naik gunung mungkin balik lagi ke PSK masing-masing. kebijakan masing-masing. sepakat gitu aja. Karena dipukul rata tuh Karena ada juga kayak Hah? kelas juga kadang naik dipukul rata tuh mana base camp sing ready kami ready aja untuk penyelamatan misal gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah. karena saya dengar juga base camp itu ada yang menyaratkan dia tuh harus pernah finish trail run sekian kilometer gitu. Ada kayak gitu 6 kilometer atau 80 itu kan. Itu kayak wah itu kualifikasinya ngeri banget. Orang-orang yang ikut trail run 80 itu pasti udah dia tuh latihan meskipun finishnya nggak cepet segala macam, tapi dia tuh latihan gitu. Ini pesertanya ada berapa? Tapi kan itu menambah safety, geng. Artinya orang yang masuk ke situ orang yang sudah terlatih dan siap, terfilter. Ya bisa jadi. Cuman kan sebenarnya realnya kan kalau lihat gunung ya nggak Semenyeramkan itu. ya, semenyeramkan itu harus 80 kayak gitu. Berapa peserta kemarin? Hah? Datanya? Kemarin yang apa? Yang 85. 85 itu berapa ya? Di bawah 100 orang sih. Cuman kan itu startnya bareng sama
kategori 45 tuh. Oh, bareng Sampai naik Sindoro turun itu naik Setelerep itu bareng 45. 45 finishnya nang di Geng berarti Geng. Sama Sama. Tapi beda rute nang kilometer berapa atau berapa? kilometer berapa ya? 27 apa 20 berapa ya? Pokoknya misah lah. Oh, di kilometer berapa? Saya naik ke perahu, dia turun di bawah masuk ke ke Tambi. Sarangan. Oh, gitu. Namanya Sarangan turun. Apa? Dari segitu banyak berarti seenggaknya mereka udah berpengalaman dong ya? Apa nasi Jupi juga cara Kalau buat ikut 85 syaratnya adalah dia harus pernah maraton itu lari di road 42 kilo sekian yang kemarin syaratnya itu di road, jadi dia harus punya syarat minimal tuh 42 kilo di road, kalau nggak di trail lah itu. Oh, untuk ikut Caldera yang 85 ya, itu ada kualifikasinya. benar sih kayak gitu. Nah, itu yang menurutku harus diterapkan di sport ekstrim, menurutku seperti itu. ekstrim iyalah. Ya. Misal Di TikTok sebenarnya kayak gitu juga ya boleh sih kalau memang mau memfilter ya. Nah, itu Filter maksudnya. yang terutama buat gunung-gunung yang memang Tinggi. oh iya, ekstrim lah ya. gunung-gunung 3000 kan kayak Ya, kelas Sindoro Sumbing 3000. itu kan memang kalau yang trail itu contohnya ya Sumbing yang saya udah pernah itu cuma butuh waktu dari base camp sampai puncak 2 jam itu sudah sampai puncak. Lari. Ya trail run itu sampai puncak. Nah sampai turunnya dari puncak ke base camp itu nggak ada 1 jam. Jadi kalau misalkan di compare katakanlah ya, itu buat saya nyelesain tuh naik turun 3,5 jam atau mungkin 4 jam itu segitu. Nah kalau dia yang mau TikTok pemula, spare waktunya bisa Lebih panjang. 2 sampai 3 kali lebih lama. Jadi seperti itu ya. Kalau yang TikTok dulu ya, saya nggak bilang yang kalau yang ngetrail atau turunnya bisa lari, dia bakalan lebih cepat. Jadi gitu. Nah, yang mereka nggak bisa adalah mengukur kemampuan diri sendiri, terus logistiknya seperti apa, Manajemen logistiknya. Makanya banyak kasus kecapean, hipotermia, tapi di sisi lain lapertermia karena kekurangan makan. lapertermia. Tapi bener, hipotermia dan lapertermia itu berhubungan. Ya banyak sih yang bahas, maksudnya kayak gitu. Sama sebenarnya ada juga yang logistiknya nggak kurang tapi dia nggak makan, nggak mau dimakan. Alasannya Padahal apa kalau sih? kita mau ini ya, kalau kita belajar yang trailan itu kita ada yang namanya fueling itu. Jadi berapa kilo atau berapa? bisa ada yang patokannya kilo, ada yang patokannya itu waktu. Kalau waktu itu kan baku. Per 40 menit mau rutenya berat mau ringan, kalau udah 40 menit harus makan. ya. Kayak gitu. Ya pasti beda lah. Makanya kalau yang TikTok sama trail run sebenarnya dari segi cara dia memanage diri sendiri itu beda. Kalau trail run menurutku lebih termanage dengan baik sih. Ya, Daripada TikTok. Kalau TikTok kan ya itu balik lagi orangnya ya cuma sebenarnya mau fun naik gunung tapi waktunya mepet. Nah, Iya. Gitu. jadi ya wis asal makan tok tanpa manajemen logistik dan manajemen perjalanan yang bagus sih. Ya. Kok naik gunung juga? Iya, Jen. Ya. Yang agak riskan kan yang posisinya itu tanggung loh. Dia TikTok tapi di satu sisi dia juga nyoba trail run tapi nggak mau latihan trail run. Nah, Naiknya santai, turunnya lari. nah, Jatuh, peset, Leo, sikile tuh padahal turun lari gunung itu pun ada caranya. caranya, ada Yang hal yang benar. harus dilatih gitu-gitu. Malah menurutku lebih beresiko turun daripada naik. Ya salah satunya Menurutku, itu. resiko terkilir kaki itu lebih Ya lumayan. lebih tinggi itu ketika turun daripada naik. Naik mungkin pelan-pelan kali. Oh, karena naik itu, karena turun itu susah dihentikan. Wah, lah. Harus filosofi tapi yo kelalen kalimatnya. Di sabi, kayak. Iya, kan juara. Terus Ya bener, kan apa geng? itu langsung ke Jawa Timur apa namanya ini? Oh, mantra. Mantra.
Mantra 116 itu berarti kategori paling banyaknya 116. Korek Jawa Timur 116. 6 ya. Iya, 116. langsung ke sana. Itu pada yang kaldera aku langsung Saya ambil yang 68. 68 kilo. 68. Tetap akeh sih 68. Itu naik venue-nya Kaliandra. Naik ke puncak Welirang, turun Arjuno. dari turun Mapena, terus apa namanya ya? Lupa. Mapena terus sampai Kunir, dari Kunir sampai ke Wonosari. Wonosari naik Candi Sepilar. Dari naik Candi Sepilar turun Makadam, finish Kaliandra lagi. Singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Tapi bedanya dengan Dieng Kaldera selain apa ya, medan yang mungkin lebih rendah di sana ya daripada Dieng. Gua itu Tetap naik juga. Oh, secara jarak lebih pendek, sana-sana lebih tapi pendek. secara elevasi Lebih tinggi sana. jadi kalau dihitung tuh grade-nya gradiennya lebih tinggi Jawa Timur. dan lebih teknikal sana. Karena Elevasinya itu. kalau di Mantra memang itu kebanyakan yang 68 itu beberapa kali udah ada yang jadi tahun sebelumnya dia udah ngerasain atau udah tau lah medannya sana tuh kayak apa. Nah, kalau di Mantra itu harus benar-benar kondisinya bagus banget. Kalau Kamu sedang tidak bagus. saya nggak bagus, saya juga nggak itu menjadikan itu sebagai alasan ya. Karena memang tujuan saya tetap datang ke Mantra adalah ya saya juga mengukur setelah saya rest 2 minggu, saya rest kondisi saya Kayak kayak apa? Ternyata saya belum Bisa seperti itu. belum bisa peak perform ya. Ya, karena sebenarnya buat pelari-pelari yang memang dia levelnya udah jauh di atas saya ya sebenarnya nggak masalah. Jarak 2 minggu itu sebenarnya nggak masalah ya. Banyak yang nggak terlalu bermasalah lah soal itu. Banyak pelari yang itu nggak Yang tuh karena emang dia latihannya udah di atasnya itu, jadi intensitas segitu atau jarak itu ya aman lah bagi mereka. Ya minimal kobar. Event ngobrol kita dulu nambah event maning lah. Jadi langsung jati. Ya bisa bro. Shock ya. Kayak lah wis mulai maning dia. Ya. Ya gitulah. Jadi kemarin tuh memang kondisinya nggak ideal lah buat race. Ibarat kata kayak kemarin ini kan baru dari Mantra, udah enak, udah baru latihan, baru bisa dibawa latihan, harus race lagi. Apaan? Ya yang posisinya Mantra itu, race Mantra itu. Jadi emang nggak ideal lah, Right lah. nggak ideal. tetap harus recovery dulu ya. Ya, Hutanan mana ya? enggak. Kalau Nang mantra enggak? Iya. Mantra nggak di Dieng ya. Nang resiko hutanan. Kalau Mantra itu itu dari puncak Arjuno sampai ke WS selanjutnya itu isinya turunan 8-9 kilo kalau nggak salah. Itu curam 8 kilo atau 7 kilo awal itu wah curam itu. Curam banget. 8 Curam. kilo awal langsung mujak. Berarti hitungannya berapa ya? 2 sekitar 6. Pokoknya 9 kilo itu isinya kan turunan. Itu dari yang di Arjunonya itu curam banget itu. Saya juga berapa kali tuh jatuh. Dan itu memang semua peserta mengalami hal yang sama, Jatuh. merasa kesulitan di situ. Finish berapa kau, Gang? Finish ke-8 itu waktunya 13 jam. 13 8 itu 10 besar ya? 13 jam buat Kendir we, Gang, sumpah. Ya, gunung. itu di sampai Wonosari saya posisi ke-5. Sebenarnya lagi usaha buat ngejar pelari depan saya ke-4. Itu karena lihat dari catatan waktunya ternyata masih Masih makin dekat memungkinkan. gitu loh. Jadi saya nge-push tapi saya nggak sadar kalau Wis. Neng saya hanya berharap keajaiban bahwa wah saya dapat mengeluarkan gear lagi. 5 ya? Ternyata enggak. Oke lah. Jadi ya udah. 5 berarti. Yang penting ya begitu masuk WS ngumpul semua itu ada berapa 4 orang. Terus yang ada orang Malaysia namanya Mas Faris, dia keluar duluan, dia bisa tuh nge-push, akhirnya dia finish yang ke posisi 4, selisih 3 menit dari yang nomor 3.
Apa informasi pemain depanmu di sana tuh? Oh, timernya berapa? Apa ada catatannya di setiap Water station. Di water station Ya. atau di checkpoint biasanya kan ada catatannya? pelari ini masuk, pelari ini keluar gitu kan. Harus nulis. Jadi Harus nulis. panitia harus punya Dia Panitia punya catatan. punya catatan itu. Oh, boleh ngecek kayak saya Apa diumum makin nah? di sini aku makin deket nih. Oh, kita kadang tanyakan, Mas depan berapa selisih menit? Oh, kan ada jam, ada apel ya. Jam sekian. Kalau enggak 15 menit udah lewat. Kalau 15 menit kan saya bisa ngira-ngira kalau flat dengan intensitas segitu katakanlah berarti sekitar 3 kiloan di depan saya. Oh, kalau tadi habis nanjak gini-gini 15 menit paling 1 kilo depan saya. 3 kilo depan saya langsung. Nah, jadi kayak gitu. Sama kayak posisinya pas naik Arjuno kan. Gap sama depan berapa Mas? 15 menit. Oh, berarti udah 1 kiloan, hampir 1 kiloan di depan saya. Saya mau haki ya. Jadi bakalan Tier 5. main-main strateginya di situ. Itu lihat videonya dia tuh lagi di Wawancara itu keluar asap dia. Oh iya, sama Rose. Beneran itu. Kebul. Itu di Dieng kan karena Kayak turun dari Silandak itu Bismo langsung hujan. Oh, bar panas langsung jajar hujan. Wah, langsung iya pas di masuk titik 0 Dieng itu panas. Rolling sampai naik Bismo turun ketemu hujan. apa biasanya naik sepak bola kan hujan-hujan tetap lanjut aja tuh nggak perlu pakai jas hujan. Kalian pakai nggak? Nggak langsung terabas pakai. Jarang-jarang yang pakai kayak. Itu tetap dibawa, tetap ada ya buat Bawa, tapi- mantel ini apa. Wah, Tapi karena posisinya kemarin tuh mau ngeluarin udah hujannya tuh deras loh. Setelah sebos. Udah telas daripada Peringatan juga kan ya? saya ini kan panas dingin dalam. Apa sih? Nasi Saya berapa terabas. jam apa hujannya? Itu berarti sisa dari Bismo ke finish itu Masih hujan? 30-an kilo. Masih kamu finishnya mundur itu? Finish gerimis. Finish masih gerimis. Finish mundur tuh katanya ada request dari fansnya. Tapi kan kok sengaja finish mundur. Enggak itu. Itu ada videonya tuh yang Instagram ya. Finishnya terus gua corai kebul. Iya, yang mau video nih. Video nih itu masnya berasap ya gitu. Ada suaranya. Saya baru tahu kalau ini. Tapi memangnya itu normal sih. Overheat. Overheat. Terus Bar panas kesiram banyu kan. bro gitu itu pas dong. Kakinya sparring. Paling apa? Wintok. Wintok. Oh, sparring badminton bengi. Ben suhu yang Luar dingin badannya kerja keras itu buat sebenarnya gerbang 8 tuh warnanya hijau aja deh. Nah, itulah. Gerbang 8 apa gitu? Warna sih ngerti yakin. Ada kayak ingat. Nato karo wadus tuh. Nempel. Sudah sih. Lawan Madara dia wis ready gitu. ya kemarin di mantra nggak keluar. Harap ya Orang betul. Terus berharap ya. Sekali ya. Berharap keajaiban. Enggak, Kata apa, geng? Terdekat nanti? terdekat ada Batu Raden bulan ini. Batu Raden Ikut. ya. Ya sama bulan ini sama bulan depannya Dieng lagi. Dia apa? Dieng trail run. Dia yang trail run. Nah, Wis duwe rencana apa kok berbulan apa? Sana jendol. oh sudah ada. Sampai akhir tahun. Kita akan sampai akhir tahun. sampai akhir tahun udah didaftarin maksudnya udah. Oh, wis Ada- cek lah. Tetap Ada inilah, maksudnya pengen ikut mana gitu. kan biasanya ada event-event yang ini kan apa? Yang tahunan pasti ada gitu. Jadi ada biasanya tuh ada event yang baru-baru muncul, ada yang udah dari tahun sebelumnya. Terus ada event yang memang dari beberapa banyak event, ada yang event dia tuh emang favorit. Jadi tiap tahun ada, terus pesertanya banyak. Serius yakin? Lagi akeh buat wong Melayu nalun-nalun saya kira lagi akeh buat wong Melayu. Ini masa berpenganti apa kudu banget Melayu nang aspal ya apa nang trotoar baik. Menurutku gimana sih? Sampai kan banyak Karena lo- naik turun nah, dia Karena lo- elevasi ya, elevasi. Ya ora sih. Karena lu penak nang isor sih menurutnya Mas. Lebih penak ya? Lu penak nang isor. Nang dur, Iya. Coba dia. nang dur akeh wong jekongan kayak ini kan. Wong pelaku terus wong bocah cilik segala macam. Nang gerobak
Hashtag oke. Berbakasnya nang isor sih. Oh, Nang isor. iya. Ramai, asli ramai. Ya wis Apa dina coy? saiki kok koyo Siki wong ngibaras layu, geng. Iya. Kadang nyogi jegongan gini, si Rayu kadang. Dan isian nasi mungkin beberapa dari statement teman-teman kesehatan mungkin nggak merekomendasikan untuk olahraga malam ya. Menurutmu gimana sih? Maksudnya jadi laur apa sih? Kalau itu Gitu aja. sekali itu terserah mereka. Lah karena kan Karena apa? di Engkel Darat saya finish malam. Wah, Mantra itu start jam berapa coba? jam biru aku Jam 12 malam. Wah, ini kadang khawatir juga kayak. finish ke Finish jam 12 siang. Badminton ini sehat Udah, ya. udah habis jam 12 siang. Madus kok bar. Lalu madus atau panas banget. Oh, bersih-bersih mandi langsung mandi. Harus pakai baju yang hangat. Tuh. Jangan kelamaan di luar. Maksudnya jangan kelamaan bajunya dingin mandi. 25 kilo suitak lalu ya. Kalau Batu Raden berapa kilo itu? 30 kilo bulan ini. naik puncak selamat nggak? Puncaknya nggak tahu ya, cuman lewat Punggungan Selamat sih setahu gue. Lewat Punggungan Selamat, selatan ya? Nggak tahu sampai puncak apa enggak gitu ya maksudnya. Analisis dalam Belum ini sih. baru survei. Iya, belum. Karena itu event udah Itu event rutinan? Pak. Nggak baru. Oh baru. Dan kok ya baru ya pasti pertama kali ya. Tapi naik sing rutinan kok wis melu ya, Kang ya? Kan wis termap kan maksudnya. Oh, iki ya, event tahunan dalam lihat kondisi sih, kalau saya lihat kondisi. Dan kok juga kadang ditanyain sama atlet lain, kok kamu nggak ikutan kayak gitu nggak sih sekarang? Saya nggak terlalu memperdulikan itu sih. Dan kan gua berkabar-kabar sama kanca-kanca atlet itu lah. ya kan. Ya saya nggak terlalu Berkabar-kabar. menanyakan. Komen-komen di Itu, sosial itu. mediamu nggak? Di sosial media Enggak. Kan gitu kan. Oh, kalau ajakan ikut Ya. ini ada ya. Jangan. Cuman kalau atlet-atlet lain enggak. Batu tadi Mas siapa? Siapa? Yang katamu porter tuh. Oh, Ferdian. Dia. Dia kemarin habis dari Rinjani itu. Wow. Yang ada event rame Sangai Serpa itu. Cuman dia ikut yang 36. 36. Jadi sampai puncak turun. Sih ketemu dia. Dia finish nomor 4 kalau nggak salah. Pas dia. Pas Rinjani. Sama pas dia yang ikut. Dia Dia enggak. Tapi hari ini dia baru dapat juara ini. Saya ada ini kan, ada teman juga yang nemenin latihan training camp di Wonosobo itu sebelum 85. Dia juga ada event di Sindoro Sumbing Internasional. Si yang nemenin saya namanya Mas Denny, itu nomor 1, Ferdian nomor 2. 20 kilo. Itu baru. Saya enggak. Remuk lagi. Baru juga seminggu langsung ngeres lagi. kena menemukan diri sendiri ya nih kok. Lalu terbuat dari apa sih, Geng? Terbuat dari latihan lah. Terbuat dari latihan. Dari latihan pasti. Terbuat dari latihan. Orang latihan ya orang apa? Itu terbentuk ya. Terbentuk. Anak sing terbentur terbentuk ki ambrol. Dan itu remuk. Oh iya, karena belajar karakter ya lihat ya. Dan dia tuh. Pesan-pesan buat orang yang mau memulai lari, geng, tipsnya geng. Kalau mulai lari ya udah mulai aja sih, nggak usah terlalu. Kalau pengen emang tujuannya pengen kayak kolah, misal Ya, geng. Bu. Kalau kayak saya ya, Pengen lebih baik dari kolah. Nah, wes sih lah, geng. Geng. kalau mau lebih baik dari saya berarti emang harus latihan yang nggak hanya konsisten, tapi mulai dari intensitas latihan, istirahat harus bisa bagus. Intensitas latihan dan istirahat idealnya seminggu pengen tidak? Berapa kilo seminggu? Seminggu berapa kilo? Itu Ada outweigh nggak bisa jadi patokan ya, harus. sendiri berapa kilo seminggu? Kalau biar kok awal-awal Kalau seminggu baru 50 sampai 80. seminggu 50 sampai 60 kilo. Kalau dinaiki Ya, termasuk di mana? 50 sampai Termasuk di Engkel Darat itu. Saya nggak pernah, milit saya tuh misalnya jarang di atas kilometer mingguannya, jarang di atas 100. Tapi saya memang ada mensiasati latihan lain yang nggak hanya cuma lari gitu. Tapi tiap hari harus
ada larinya tiap hari. Enggak juga. Enggak juga. syuting Harus ya itu. lah ya. Oh, jadi apa ya? Jangan sampai latihan itu kita overtraining sama undertraining. Oh, harus pas. Undertraining tuh kayak latihan ya udah latihan intensitasnya udah rendah terus, nggak semaunya lah. Sama overtraining tuh ya udah latihannya berlebihan. Tapi kalau misalnya Recovery-nya nggak bagus. bulan ini seminggu nyedak 50 kilo, bulan berikutnya dong nyoba 55 kilo kan bukan termasuk over kan? Maksudnya nyong pengen aja nge-push, tapi kemampuannya bisa upgrade apa enggak? Ya boleh, tapi jangan langsung start dari 50. Oh enggak, maksudnya misal bertahap nyong, pertama seminggu nyong jatahnya 10 kilo di lah gitu. Oh sesuai nyong bulan depannya biasanya 10 kilo dari 12 kan sebenarnya over tuh, ya kan? Dari 10 ke 12 atau ke 15 kan sebenarnya over. Bang nyong kapasitasnya ingin 10, kapan sih kita boleh Naik. melampaui rekor kita sebelumnya gitu? Yang kan kalau Bisa dinaikkan tiap minggu atau per 2 minggu. per 2 minggu sebenarnya udah boleh naik gitu. Nggak Karena kan masuk over sih kayak kalau misal tubuh per itu 2 minggu tubuh itu kan perlu yang namanya adaptasi ya. Kalau kita balik lagi, kalau misalkan mau 1 minggu katakanlah dinaikkan, naikinnya pun ada berapa persen dari ininya, lebih banget. 10% aja itu udah bagus banget itu. 5 sampai 10. Berarti nyong Kalau enggak, kalau yang dia atlet-atlet itu emang dia start militnya tuh kilometer mingguannya udah tinggi. Jadi tapi kan usaha katakanlah udah selesai habis rest, dia start mulai lagi bisa langsung tinggi. Tapi kalau kita yang mau startnya dari pemula ya harus dinaikkan bertahap. Coba dari 5% dulu kayak apa, baru nanti mungkin kalau udah rutin berapa bulan dinaikkan 10 atau berapa gitu bisa per tiap minggunya atau per 2 minggunya. Karena tubuh itu ada yang namanya adaptasi, nggak bisa dipaksa harus intensitasnya naik gitu. terus Kalau udah dinaikkan berapa minggu nanti turun lagi. itu boleh, jadi nggak boleh down apa? Dituruninnya jangan Jangan langsung drop ya. jangan langsung drop. Oh iya gitu sih. Oh, tertarik apa sih? Ora sih. Itu kalau bahas soal latihan itu agak terlalu teknis. Agak susah itu memang. Katanya ada ya kayak kapolong. Nyong lagi jogging alun-alun. Tapi sebenarnya teknisnya gue geng. Jujur nyong pengen ngerti, nyong penasaran nang teknis latihan sih. Oh, nah, Dari- latihan. Daripada lari-lari di event, aku lebih senang teknis latihannya seperti apa sih untuk mencapai peak perform ketika event. Apalagi berarti kok orang sing ke Trainer. dewek gitu loh. Jadi kok Nah, Kok teknisnya bro geng? disiplin. kalau saya memang udah ada ini ya, ambil lisensi pelatih. Nah, sekarang udah ambil lisensi pelatih fisik ya. Itu memang buat ngelatih saya sendiri, Cuman kan yang agak susah buat kontrol diri sendiri adalah ya egonya lah. Kalau saya ngelatih katakanlah Mas Titis, Mas lari segini, otomatis Mas Titis nurut. Iya. Tapi kalau saya bikin ini kadang nggak selesai, kadang kelebihan sendiri gitu. Nah, Masih kayak gitu. Programmu sendiri gimana geng? Kalau saya teknisnya. latihan sendiri, memang itu saya bagi itu ada jadi ada fasenya sih, kayak namanya tuh periodisasi latihan. Nah. Jadi nggak semes ujuk-ujuk latihan udah rest gitu. Jadi latihannya sendiri tuh ada tahapannya. Terus di dalam tahapannya tuh juga ada komponen latihannya. Ribet sebenarnya. Kalau dijelasin agak panjang. Nah, contohnya Atau saya harus tahu kapasitas saya kayak apa. gimana caranya? Saya tes Pakai? ya pakai ada rangkaian Oh iya. tes yang saya lakuin, lari salah satunya. Terus kalau enggak latihan strength, saya tes juga kemampuan ngangkat saya gimana, Kemampuan angkat juga. Angkat beban. angkat beban. Angkat juga. Nah, nanti dari situ kan kelihatan tuh, oh saya lemahnya di mana, kurangnya di mana. Jadi latihan buat memperbaiki kekurangan sebenarnya. Harus di prioritaskan di kekuatan kaki enggak?
Salah satunya lower, dominannya kan di lower. di kaki ya. Tapi yang jarang dilakuin tuh core. Ini nih, Badan. core, glutes, bokong ini harus dilatih juga. Upper juga termasuk. Macam juga berarti kok. Nge-gym kalau sekarang masih pakai body weight, belum pakai Body weight. beban. Tapi beban yang nge-gym, tapi nggak kayak yang kamu lakukan ya. seminggu 3 kali nggak. Tapi tetap ada yang namanya strength, tetap saya bagi upper, core, lower. Karena emang tujuanmu latihan strength bukan buat bodybuilder Bukan, ya. iya beda. Oh iya. Karena kalau strength pun ada bodybuilder, ada Macam-macam. buat weightlifting gitu-gitu. Ada yang misal kayak pemain bola kok latihan strength ya bal-balan Ya itu buat bodybuilder. Nek saya latihan strength Buat pelari. lari. Programnya nanti- beda-beda ya gengnya. Beda. Ukur kapasitas boleh pakai treadmill juga nggak sih? Lari di tempat itu. Bisa. Kalau di treadmill kan malah enak itu ngatur kecepatannya stabil. Tapi lebih kau rekomendasikan untuk keluar sekalian karena banyak faktor di luar juga. Ya bisa Mungkin lah ya. tergantung ini sih. Ya nggak merekomendasikan juga sebenarnya. Pinter-pinternya kita ini sih. Apa ya? Menempatkan latihannya. Berarti latihan tergantung tujuan balik lagi ya gengnya. Ya, Oh iya, baik lagi tergantung tujuan. Soalnya karena kita ngangkat beban pun kayak repetisi beban berat yang diangkat itu ada efeknya di kitanya gitu. Terutama di otot-otot segala macam. ini tuh bagi teman-teman sih beneran serius ya. Terus kenapa kok latihan core? Bukan semata-mata karena pingin kotak-kotak. Itu enggak. Segitiga R1 R2. Ada fungsinya. Kenapa downhill itu harus ada core bagus, harus ada ini bagus gitu-gitu ada. Kenapa core harus bagus ketika buat seorang pelari yang bertujuan untuk rutin di trail run? Ya, salah satunya keseimbangan. Pasti. Keseimbangan. Kalau Truk chassisnya yo balance, bro. Wah, ada sebenarnya kalau dikorelasi sama apa mesin apa mesin ada. hampir sama. Motor cross juga, wah balance-nya di abot ngarep sama buri bisa gitu ya. Ya, salah satunya Oh, buat juga ternyata gitu ya. buat keseimbangan. Oh, pernah ngukur Nek keseimbangan. core nggak punya ya ada gelong-gelong. Tapi kan ngukur keseimbangan butuh alat tertentu nggak sih? Kayak, maksudnya kayak yang ototnya dominan yang kanan apa kiri gitu, misal. Ya bisa dilatih satu-satu. Ngeceknya. Kalau itu kurang tahu ya, harus bisa ada ini sih alatnya. Yang kamu lakukan? Kalau saya ngelakuinnya pakai tes juga. Saya coba buat kemampuan ngangkat Angkat kanan tuh berapa, kiri berapa. Kabutan kiri berarti kok Terus angkat pakai basic lah ya, basic ya. basicnya gitu. Seru sekali. Kalau bicara soal latihan sebenarnya kalau latihan itu luas, jadi memang banyak banyak faktornya, banyak hal yang bisa kita terapin. Tapi asal kita tuh tahu basic teorinya gitu loh. Yang enggak ini kan orang lari sekedar lari, strength pun sekedar dilakuin. Tapi ya itu lebih baik ketimbang nggak dilakuin gitu loh. Cuman kalau memang tujuannya ke performa, ya strength, intensitas latihan itu balik lagi ya kalau pengen kayak saya atau lebih ya. Itu intensitas segala macam itu harus diukur. Semakin jago ngotak-atik intensitas latihan, pola latihan, kemampuan workout yang lain, latihan strength itu jadi poin lebih loh. Kalau emang orientasinya ke arah performa kayak gitu. Stay apa sih ini sempat ngobrolin tentang aklimatisasi penyesuaian suhu gitu ya. Untuk idealnya bagi teman-teman yang pengen ikutan event tuh aklimatisasi itu hamin berapa jam atau berapa hari? Aklimatisasi itu ya kalau untuk stay nggak harus ya. Katakanlah orang yang restnya mau di Lawu, dia tinggalnya di Jakarta kan nggak harus ke Lawu. Tapi seenggaknya dia mencari Tempat yang mirip. Lah ya, maksudnya Nyong itu sih perlu juga penting. Perlu. Untuk datang ke restnya Jangan mepet kalau bisa. mepet.
Amin satu lah, udah di sana. Amin sate, amin satu. Oh biasanya berapa sampai lokasi? Ya amin satu, amin duaan sih. Tapi sebelumnya kok wis latihan ono karena warlock. Iya. Kalau sih dia, Minggu aku warlock itu kok latihan ya orang yang yo. seminggu itu juga sebenarnya kurang itu kalau buat adaptasi. Seenggaknya 2 minggu itu harusnya. Lebih 2 minggu lebih oke lah ya. Lebih oke. Karena kalau 1 minggu kita tubuh mulai baru beradaptasi. Pasti juga kalau yang namanya latihan di ketinggian ya. Kalau kita cuma 1 minggu, tapi kan untungnya saya udah sering beberapa kali ke sana gitu loh. Selain 1 minggu itu. Iya. Itu kalau yang baru pertama dia adaptasi malah kondisi tubuh drop karena memang lagi tubuh ini Baru kerja keras buat adaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan. dia ngedrop. Posisi geng. Wah itu ada pelatihan nang dia. Boleh. Latihan. Lesir gelem. Melayu dia. Baik ya. Ternyata pancen kejar kemiripan suhu ya, kemiripan temperatur. Ya, kemarin suhu. Dan kalau trail itu nggak cuma dingin, ada panas. Nah, saya ngerasain juga. Jadi sebenarnya di luar dari Dieng Caldera itu saya udah ngelewatin beberapa race tuh dari Januari, Februari, Maret, April. Ada di Lawu juga ngerasain beda ini. Terus habis Lawu itu di Bogor, itu di Sentul. Sentul malah lebih ekstrim lagi. Kalau Juara 3 itu ya. itu malah saya Sabtu ngeres, minggunya ngeres lagi. Nang Sentul. Sabtunya nang di. Sabtunya di Sentul juga. Minggunya di Sentul. Rong dina berturut-turut. Yang Dina. Yang satunya podium 2, yang satunya Itu dua-duanya event. event. Berdua. Tak kira ki setune latihan. Nah, Oh, itu berapa kilo? Sentul. yang satu 15, yang satunya 10. Oh. 2 hari berturut-turut. Oh, mumpung iki nang ono sih ya. Iki nang Bogor ya. Mumpung. Sentul Bogor ya. Iya, Sentul Bogor. masih di situ. Tapi pernah res pantai nggak, geng? Nah, pantai ada. Ready. Nah, setelah itu Berapa hari kemudian? 2 minggu apa ya? Apa seminggu lah kayak Berarti sempat balik Banjar. balik Banjar, berangkat coast to coast, CTC, Ngendi kuwi? Parangtritis. Parangtritis. Masuknya mana ya? Bantul. Siapa ya? Bantul. Bantul. Itu berapa kilo? 30. Start Startnya jam berapa ya? Startnya itu jam 4 apa jam berapa? sore. Pagi. Pagi. Ya, Dari? apa jam 5 ya? Start dari mana, geng? Start tuh dari Parangtritis. Parangtritisnya. Sebelum Parangtritis. Nang kotane berarti. Apa ya? Singgon kalau dalan-dalan Pasir-pasir ya. Laguna apa ya? Oh, Laguna. Ana Laguna. Eh, Laguna bukannya Kulon Progo ya? Sing yang apa sih? Udah Laguna. Gimana sih? Tempatnya kayak gimana? Dari masuk sebelum Gumuk Pasir itu kan ada perempatan. Ke kanan. Yang kanannya aku apa? iya. Oh, iki arah apa jenenge landasan Pacu. Burung. Itu jalan anyar. Jembatan. Ngomongnya. Jembatan Oh, jalan anyar. Oh, Apa? iya, Laguna bener. Laguna. Oh, sing kira Jepang ya? Oh iya iya. Sing Iune pinggirnya kali-kali kan? Iya. Iya kan? Nah, benar. Oh, kayaknya. Oh, startnya di situ. Nah, situ Muternya ngendi kuwi, geng? Parangtritis apa ya? Parangtritis, finishnya Parangtritis. Finishnya kono maning. Finishnya ngono maning. Terus lah gue sing sampingnya Gumuk Pasir. Oh, Cemara Sewu. Para sewu. Apa sih? Ya pokoknya lah di Parangtritis lah, Parangtritis. Nah, Pokoknya lewat nggon Gumuk Pasir terus kuwi. kayangan apa ya? Muka kayangan. Ah, Anak bidadari juga. Muka kayangan terus apa ya? Itu karena gelap lah. finishnya jam piro, geng? Kacau ya keterangannya. Oh, start lagi jam Sore. ora jam loro. Terus Esok Iya. di hari? Iya. oh yang waktu itu kamu posisi mas kayak turun kota ini oh jam loro Iya. sampai hutan oh, Jam loro esok start. Terus finish jam Finish jam sore.
Enggak, itu cuma 3 jam 40-an. Isuk berarti kok wis finish. Ini sesuk. Jancuk, jancuk. 3 jam melayu 30 kilo. Iya. Berarti per jam kok 10 kilo. Ya kurang lebih lah. Karena kok sekarang para layang kok terjun ya. Tangkayangan. Angka layangan terjun. Cuman itu finish kelima sih karena Berarti kok urung menangi panas dong, geng. Iya kan jam 2 esuk Urung. jam 3 jam kan berarti jam 6 wis tekan Urung. kan wis finish. urung. Tapi saya tetap ada latihan panas ya, katakanlah. Itu kan nggak tahu ya kondisi Lapangan pas ini seperti ya. apa. Jam 6 kayak apa, tetap latihan jam 7 gitu, tetap ngerasain panas. Cuman ya memang nggak dapet panas. Cuman lari di pantai tuh berat, Karena Tersang gitu ya. pasir. Pasir. Terus orang banyak. lebih ini ya sama sepatu Sepatu trail. khusus gak sih? Sepatu trail ada. Sekarang udah banyak kok brand-brand lokal juga udah banyak keluarin. Gak harus sing mehong lah ya, Enggak harus Adidas Adizero. Ya nggak harus garis 3. harus ada apa Abibas. Niken ya oleh ya, Niken ya. Oh iya. Seru Dan pantai. Seru itu. sekali. Berarti kok wis jajal segala medan bisa dikatakan ya, geng ya. Ya Hampir lah mungkin ya, hampir segala Terus medan. kan Jawa Barat, Jawa Timur, luar Jawa wis luar Jawa belum. nyobari jadi karo Mas Fred ya. Ya cobalah tahun depan deh. Wis nyelengi Mas Fred rencana. Next kan renang-renangnya kayak maraton berarti ya, geng ya. Yang apa ada lari sepeda apa gimana? Lari ya, kuwi. Lari, Sepeda terus renang. Gedong bojone. Triathlon itu. Triathlon. Ya, kalau Indonesia udah ada belum sih? Pernah ada belum? ada. Udah ada nanti geng, geng. Ada sebenarnya komunitas-komunitas gitu juga udah ada banyak. Jajal gue geng, melu gue geng. Pernah belum Renangnya kayak ini benar sama kami ya. kayak batu. Apa kurang bisa renang? Bisa. Ya lah. Bisa lah. Itu Kayak dada. res kan untuk res kan wah lah ya. Anu. Trail run. Apa ke triathlon Lombok Sumbawa. Renangnya nunggang kapal beda jam setengah. Orang Selat Sumbawa. Itu ada para layang yang juga. Tambang ya. Kamu ngenteng kayak aku mabang sih banget ya. Ternyata main. Jam lebih. Oke, thank you, geng. Dan kami berharap setelah event berikutnya masih bisa berdekat kita Ya. kembali kayak gitu. Sering-sering lah. Ya masih ini ya. Sering berbagi karena Karena saya memang belum ini ya, belum nemu ini apa namanya kayak masih banyak event yang memang saya pingin coba buat ngukur, oh saya tuh enaknya di jarak sekian, terus harus mengurangi restnya yang mana kayak gitu. Tapi pengen menjadi spesialisasi jarak berapa, geng, geng? atau spesialisasi kamu Sampai saat spesialisasi ini. naik, aku spesialisasi turun, aku spesialisasi Paling enggak gini, geng. Trail run, oke, kita katakan trail run. Kamu pengen jadi spesialis number one ini di berapa kilo? Kalau goalnya saya tuh mimpinya saya ya ibaratnya itu ikut salah satunya itu Golden Trail Series. Golden Trail Series itu emang cuman kalau Golden Trail itu emang dia dominan tuh harus trail tapi yang rada kebut-kebutan tuh. Oh, Ada tuh kompetisinya. Tapi itu tuh World Series jadi apa ya? Ada di beberapa negara kayak GP lah. oh, mudah. berarti orang tahu Motor GP tapi versi Oh, ada dalam 1 tahun itu ada berapa seri gitu? ada ya, ada beberapa seri. Terus nanti ada finalnya. Ada finalnya, ada syaratnya kalau mau harus masuk Golden Trail Final. pengen targeting itu tuh celaka jangan Saya pengen masuk ke itu. paling dekat tahun ini ada nggak? Ya ada. Oh. Ada. Tapi kan itu harus daftar dari seri 1 kan? Kamu harus mengikuti semua seri. Enggak, cuma ikut beberapa satu seri aja kayak gitu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nanti kan dari situ dapat poin, nanti Dapat poin itu bisa dimasukin buat ikut Golden Trail. Terus sama satu lagi ada UTMB apa Ultra Trail Mont Blanc. Itu ibarat kata kalau orang-orang yang suka nge-trail itu naik hajinya orang-orang trail. Mont Blanc Eropa kan? Hah? Paris ya? Mont Blanc Eropa kan? Itu di Prancis. Iya kan? Lewatin Swiss juga kayak gitu. Pegunungan. Swiss Prancis kan gue? Iya kalau nggak salah. Pernah ada di Indonesia kan? Blank. Gitu. Tahun ini ada di Indonesia. Tahun ini ada di Di Indonesia. Toba
by UTMB-nya. Datang ke sana? Belum tahu. Nang Toba. Karena- Oh, iya. Ada di Toba. Sumbawa kan? Ya. Kalau bisa ada Sorry, Toba anak sing Sumatera Utara. Utara. Iya. Kalau menang itu kita dapat ini Motor. bukan free slot ya, tapi otomatis tiket katakanlah bisa Masuk ke seri itu. UTMB ininya Berikutnya di entah di negara mana itu. di Prancisnya. Montblanc. Cuman kita ya tetap harus bayar. Tapi wes genah bisa melu iki. Bisa Karena Ya seperti karena apa yang ya? tidak mendapatkan privilege itu harus ngapain dulu? Memang harusnya. apa? Harus ikut race yang sesuai UTMB itu, terus ngumpulin batu namanya stone, nanti dapat stone. Stone itu di loterein. Oh, diacak. Oh. Nanti diacak, di balot apa sih? Oh, ya, apa caranya? Diundi lah, nggak semua orang juga yang udah Ya, dan, ikut ya. dan kalau kita bisa dapat slot itu beruntung banget aja ya. Ya beruntung banget. Iya. Keren. Itu susah. Lagi Mas? Selalu keren. Dulu kali. Dulu ya. Itu dulu aja. Sampai ada cerita-cerita menarik dari suka terutama karena ini selalu komen lagi Pak geng. Ayo. Cerita lagi gitu. Ada negara keren banget sih. Esok-esok ngene wani lah. Siap. Kalau pengen latihan turbo masih open. Ya open juga sih. Ayo aja lah ya. Saya juga sekarang ngelatih, cuman nggak, Ada beberapa. memang nggak saya Buka course juga ora? iya Buka course. privat gitu. Cuman saya memang pengen ngelatih beberapa orang dulu. Biar fokus ya. Iya, mau pengen fokus ke latihan juga. Iya. Nice. Thank you juga. Thank you. Sampai jumpa di Bercerita lagi ya, sampai jumpa di event berikutnya. Siap. Sampai jumpa di event berikutnya ya, Rafael. Tak apa-apa lah. Thank you Richard Arno. Thank you teman-teman yang sudah bermalam. Sudah hadir. Sudah hadir. Serambung Mas. Thank you.